Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya sengaja menjumpai Pak Rianta. Pak Rianta ini biasanya saya berbicara tentang tanah ini, tapi kali ini saya ingin bertanya pada Pak Rianta tentang hobi kerisnya ini. Ini ada keris yang panjangnya 1 meter lebih nih Pak ya? Ya, 1 meter. 1 meter ya? Seperti apa Pak Rianta ini? Kenapa Anda suka dengan keris ini? Jadi awalnya saya itu kan oleh bapak saya almarhum itu diberi tinggalan 5 bilah keris Oh, sama 2 bilah tumbak. ya ya. Nah, satu saat ketika saya pulang kampung ke rumah saya di daerah Jogja Barat, Hmm, itu kok keris sama tumbak itu nggak ada. hmm, Terus saya tanyakan pada keluarga saya, nanti lah ternyata itu disimpan karena diminta oleh, mohon maaf, seseorang yang mengaku ahli dalam persoalan agama. hmm, Katanya keris itu mengandung unsur musyrik sama syirik. Kemudian saya marah. hmm, Kemudian saya cari ketemu, kemudian juga saya apa? Saya openi karena prinsipnya kan saya menghargai bapak saya selaku orang tua yang oleh Allah itu diberi amanah saya. hmm, Jadi ini harus saya selamatkan, saya uri-uri juga apa? Kalau membayangkan ini, hmm, ya, ya, sebilah keris ini bikinnya aja lebih, saya yakin lebih, arangnya itu kalau 10 sak lebih, hmm, harganya berapa? ya, Kemudian ini kebetulan kerisnya ini saya dapat dari pasar Beringharjo ini. hmm, Ini keris kebulajer kuno lah, kebetulan bapak saya itu dulu kan kuli pasar di sana. hmm, Saya ditawarin 3 bilah keris, kebetulan ada kebulajer ini. Jadi kebulajer itu filosofisnya, kebo itu kan satu apa, berupa ternak kebo itu kan dulu digunakan petani untuk membajak, ya, untuk nggaru dan macam-macam, hmm, dan dia itu hewan yang roso, hmm, kemudian bekerja sama sama manusia. Nah bapak saya kebetulan dulu itu kuli pasar di Beringharjo. hmm, Makanya ini apanya ini namanya? Ini rongkonya ini. Ini rongkonya ini kayu stigi. hmm, Ini juga gagangnya juga kayu stigi. ya, Ini kayu stigi, ini kayu dari Karimun Jawa maupun daerah-daerah pesisir di pesisir, dan ini kayunya keras sekali. hmm, Ini konon bisa untuk ketika ada orang kegigit kalau jengking atau tawon, ditempelkan ini bisa sembuh. ya, Dan ini mudah-mudahan mau saya berdirikan ini bisa mau berdiri ini. hmm, Ini biasanya mau. hmm, Tapi ini bukan sulapan atau bukan dukun ya. ya, Ini memang karena hebatnya Empu dulu, ini keseimbangan. Ini masalahnya mas. Iya. Nah, ini bukan sulapan, bukan penipuan, bukan. ya.
durung gelem. Nang kene nek. Pindah Ada iso. soalnya. Biasanya mau ya? Mau. Sapunya itu mau. Hmm. Nah, itu mau. Wes. Tangannya cepat Apa? angin. Ya, Ini saya di Banyu Sumurup, ya. Kecamatan Imogiri. Imogiri, Jadi ya. di sini itu sentra pembuatan keris sama warongkonya ini, sama Ya. ini pendok. Banyak empu keris di sini ya. Jadi macam-macam. Ini yang tebel Hmm. 08, Ya. ada yang 05, 04, 02. Itu makanya harganya macam-macam. Oh. Dan ini nampaknya empunya masih muda ini. Ya, Merangi. Ah iya. ini empu Oh iya. suci, Oh iya. Oh. suci hati ningrat. Oh iya. Kalau empu kan pembuat keris, Iya. kalau saya pembuat warangkanya. Oh, warangkanya ya. Namanya apa, Mas? Merangi. Warangi. Merangi. Merangi. Oh, merangi. Ya. Terakhir Mas Rianta, harapan Anda seperti apa ini ketika ada generasi muda juga yang istilahnya mau cawe-cawe, karena sekarang ini kan semakin langka ya anak muda atau generasi muda itu tertarik dengan pusaka seperti ini ya. Ya, harapan saya kepada generasi muda untuk bisa percaya bahwa bangsa Indonesia, orang-orang Jawa khususnya itu hebat. Hmm. Dulu Candi Borobudur Jam Prambanan dibangun abad ke-7. Ya. Itu abad ke-7 kita sudah bisa membuat Candi Prambanan, Borobudur dan lain-lain, termasuk candi-candi yang lebih awal yang ada di Wonosobo, Dieng dan sekitarnya. Ya. Itu lebih tua di sana. Hmm. Ini hebat. Kemudian yang berkaitan dengan ini, dengan keris. Hmm. Ini kebetulan ini keris tua. Ya. Ini kemungkinan ini Majapahit. Hmm. Ini zaman Majapahit coba sudah bikin kayak begini. Ya. Bisa. Hmm. Nah, ini besinya ini kan besi-besi pilihan. Hmm. Juga ada apa besi meteor. Ya. Gitu. Makanya saya berharap ini jangan sampai ketika kita itu melestarikan budaya, ngopeni keris, itu jangan dianggap musyrik, Ya. jangan dianggap syirik, bukan. Jadi bukan, ini kita diuri-uri lah. Ya. Makanya seperti ada dulu apa sebilah keris ketika ada angin besar diginikan sumingkir, itu sumingkir Ya. itu ada. Ada kebakaran ya diginikan itu bisa langsung redam. Ya. Ini boleh percaya. Nah, ini kehebatan orang-orang Indonesia, khususnya orang-orang Jawa. Tapi orang-orang yang punya kelebihan kayak gitu memang lakune abot. Jadi lakune abot. Jadi memang ya harus laku lurus. Ya. Dan harus Kira-kira itu. dijaga ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Rianta. Nanti lain kali saya akan ke tempat Anda lagi. Matur nuwun, Mas. Nah, pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.